Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita masuki dalil yang ketiga tadi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Hadis yang menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang, mau turun atau naik. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkar, siapa di antara kita melihat sebuah kemungkaran. Ya, kemungkaran tadi dijelaskan oleh para ulama adalah perbuatan haram yang dimunculkan atau yang diperlihatkan kepada kita, itu namanya mungkar namanya. Ketika kita melihat seperti itu, maka kewajiban kita adalah cegah. Ya, cegah, hentikan dengan cara tangan kita. Para ulama juga menjelaskan hadis ini, cegahnya itu dengan tangan ini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan. Misalnya kemungkaran itu muncul di rumahnya. Siapa yang memiliki kekuasaan di rumah? Suami. Istrinya melakukan kemungkaran, suami bertanggung jawab. Anaknya melakukan kemungkaran, kemaksiatan, keharaman, maka suami bertanggung jawab. Ketika suami pergi, anak melakukan keharaman, maka istri bertanggung jawab. Karena istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Ya, wal mar'atu ra'in li baiti zawjiha. Kata Nabi SAW, istri itu pemimpin ya di rumah suaminya untuk anak-anaknya. Ya, dan sedang suami itu adalah pemimpin di atas pemimpin. Ya, pemimpin di atas pemimpin. Wa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu akan dipertanggungjawabkan. Setiap kita adalah pemimpin, maka atas kepemimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita adalah seorang memiliki perusahaan misalnya, sekolah misalnya, melakukan keharaman anak buah kita, pegawai-pegawai kita, maka pemimpin yang berhak menegurnya, panggil empat mata, kamu tuh melakukan kesalahan, ya, keharaman, maka saya tegur sekali, dua kali, tiga kali. Itu kalau dalam perusahaan atau rumah. Sekarang lingkungannya masyarakat, maka yang menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran adalah siapa? Kepala desa, RT, RW, sampai tingkat yang ke pucuk, presiden. Nah, itu adalah mencegah kemungkaran dengan tangan. Kemudian fa illam yastati' bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Kalau kita enggak mampu untuk memiliki kekuasaan itu tadi, ya, tidak mampu untuk mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang kita miliki, maka dengan lisan ini kita menegakkan hujah. Mas telah melakukan pencurian terang-terangan, tahu nggak mas? Ya, Allah sudah menegur dengan keras. Demikian pula Rasul menegur dengan keras orang-orang yang melakukan pencurian, orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan nimbun barang, ya, atau orang-orang yang menjual barang di saat menjual barang dengan harga yang tinggi di saat manusia membutuhkan, itu dilarang oleh Rasul. Ya, contohnya bensin, Bu, langkah bensin misalnya, akhirnya ditimbun saat semua orang habis bensin baru dikeluarkannya. Yang awalnya 10.000 1 liter menjadi 50.000. Iya, kalau mau silakan, kalau tidak ya sudah. Kita mau nggak mau harus beli, kita butuh. Demikian pula kelangkaan gas. Iya, kelangkaan gas. Ya, di saat orang-orang semua gas habis, ya, dia tinggal sendirinya yang jual gas 3 kilo 100.000. Galak, ambil lah. Tidak galak, usah. Orang yang seperti ini tidak akan pernah dirahmati oleh Allah.
Dalam hadis dikatakan seperti itu, dalam hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi SAW, rahimahullah, Allah merahmati orang-orang yang ketika menjual itu mudah dan ketika membeli itu gampang. Ya. Ketika menjual itu mudah, ketika membeli itu gampang. Kalau ketika menjual itu tadi, dia menjual tidak menyulitkan orang, tidak memaksa orang untuk membeli, tidak menaikkan harga di angka normal. Ya, kalau membeli Bu, dia nggak nawar. Ya, kalau membeli dia nggak nawar. Orang-orang yang semacam ini, ya, dirahmati oleh Allah. Berapa nih Bu? Ya, 10.000, mahal nih go, kurang gi. Dem. Lalu itu tinggalkan. Kalau kita mendapatkan rahmat oleh Allah, berapa ini? 10.000. Dem, kalau galak ambil, enggak, ya sudah pergi. Tak usah kita nawar. Kalaupun lebih, ya sudahlah, kayaknya harganya enggak segitu. Harganya sekian. Ucapkan aja dalam hati. Ya sudah, kalau harganya salah, saya anggap ini sedekah saya untuk dia. Sedekah saya untuk dia. Ya. Maka inilah dua orang ini. Ketika menjual dia mudah, ketika gampang pun juga mudah. Nah, maka ini ketika melihat kemungkaran diucapkan dia enggak mampu dengan kekuasaan, maka cegah dengan lisan, tegakkan hujjah dengannya, sampaikan dalil, ini dalilnya, ini ayat Qur'annya, ini dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya enggak mampu untuk menegakkan hujjah dengan dalil, gimana? Saya enggak hafal dalil segala macamnya. Tunjukkan dengan perbuatan. Tunjukkan dengan perbuatan, tunjukkan dengan akhlakul karimah. Ya, tunjukkan dengan akhlakul karimah. Misalnya begini, kita lihat nampak orang itu melakukan zina, atau ketika kita melihat orang-orang itu sedang minum khamr, atau kita melihat di saat azan berkumandang itu dia main judi misalnya. Kita panggil, "Assalamualaikum Mas. Ayo Mas, kita masjid dulu, sholat dulu sebentar aja." Nah, kita nggak mampu tegakkan hujah kan? Kalau kita tegakkan hujah, kita sampaikan dalil, malah kita yang dipukul, malah kita yang diserang semacamnya. Maka tunjukkan dengan akhlakul karimah. Ayo Mas, sebentar saja. Atau kalau kita jadi orang kaya, Mas, sini Mas, mau uang lebih banyak nggak? Mau ikut saya? Itu orang kaya gitu kan. Lihat orang judi, sibuk judi game online misalnya, mau uang lebih banyak nggak? Itu game online berapa itu? 100.000 kan? Itu pun kalau menang. Mending ikut saya. Kemana? Ke masjid. Nanti selesai sholat tak kasih 2 juta. Oh enggak? Woi. Itu bagus. Itu kalau kita jadi orang yang kaya. Kita nggak bisa menegakkan hujah, maka dengan cara yang lain, dengan cara yang santun, yang bijaksana, dan penuh dengan kelembutan. Terus kita lakukan. Lama-lama orang itu akan sadar sendiri. Ini orangnya kok tak bosan ya. Tiap lewat tegur terus, kok lewat ngajak sholat terus. Akhirnya kan risih sendiri, malu, akhirnya pindah. Nah, begitu. Tapi kalaupun tidak mampu, dengan sikap juga nggak bisa, dengan lisan pun juga nggak bisa, ya sudah, kata Nabi SAW, fa biqalbihi, cegah dengan hati. Maksudnya ingkari dengan hatinya. Kita nggak setuju dengan praktek itu, perbuatan kemungkaran itu. Dibuktikan dengan banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menunjukkan dirinya mengingkari perbuatannya. Kalaupun kita nggak mampu untuk itu. Nah, mengingkari dengan hati itu, kata Nabi SAW, zalika adaful iman. Itulah titik iman terendah. Kita kan nggak mampu mencegah, itulah titik iman paling terendah. Itu di atas ya, kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah bahwasanya iman itu bisa naik bisa turun. Mari kita lihat bagaimana para ulama salaf dahulu menjelaskan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Battal, ya, Imam Battal rahimahullah dalam kitab Syarhus Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan babu ziyadatil iman wa nuqsanih, bab iman itu naik dan turun.
Kata beliau, waqad taqaddama fi awal kitab al-iman anna qawla bi zatil iman al-musannif fa huwa mazhabu al-sunnah wa jumhur ulama atau jumhur ummah. Kata beliau, ya, di pandangan ahli-sunnah wal jamaah, bahkan jumhur para ulama di kitab-kitab iman mereka jelaskan bahwa iman itu bertambah dan bisa berkurang. Yes, saya ulangi. Jadi pendapat jumhurnya ulama, jumhur itu maksudnya mayoritas para ulama ahlussunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, naik atau turun. Kemudian beliau menukilkan perkataan dari Imam Al-Kirmani, ya. Imam Al-Kirmani rahimahullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Demikian pula Imam Sufyan Uyainah, al-imanu qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus, iman itu adalah qaul, ucapan, wal fi'il itu perbuatan, yazid bertambah dan berkurang, naik atau turun. Demikian pula Imam Syafi'i dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya lil Lakai, ya, Imam Lalakai, ya, kata beliau wa kana ijma' minas sahabah, ijma' para sahabat Nabi. Demikian pula wat tabi'in, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang kami jumpai bahwasanya iman itu qaulun wa amalun. Ini qaulun wa amalun. Ini ucapan dan perbuatan. Niat la yujzi, tidak dianggap, ya, wahidun min salasati, ya, anil akhar. Jadi ketiganya harus terpenuhi. Kalau satu saja maka tidak dianggap, ya, dia memiliki iman. Kalau hanya ucapan saja tapi enggak ada amal, ya, juga tidak bisa. Enggak ada niat juga tidak bisa. Jadi harus terpenuhi ketiga-tiganya. Demikian pula apa perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Imam Ismail As-Sabuni pun juga demikian, juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sama, Imam Abdul Bar juga sama, Imam Al-Baghawi pun juga sama, menjelaskan iman itu bertambah dengan ketaatan dan naik atau turun dengan melakukan kemaksiatan. Selain dari pendapat seperti ini, itu bukanlah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wa akhiru kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.